Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah training Islam Bapak Dede Edrawan Eskom I Emsos. Yang sama-sama kita hormati PJ mata kuliah training Islam Saudara Muhammad Ifdal Gofar. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan seluruh mahasiswa kelas 5C. Puja, puji, serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir dalam perkuliahan training Islam ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Di sini, saya sebagai moderator akan membacakan mata rantai acara. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah pengenalan anggota kelompok, acara yang ketiga adalah penyampaian materi, acara yang keempat adalah kesimpulan, dan acara yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah pengenalan anggota kelompok. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama adalah Taufikur Rahman, yang kedua adalah Muna Sani Fauziah, yang ketiga adalah Riri Anggraini, yang keempat adalah Nuraini Latifah, yang kelima adalah Rizky Muhammad Asar, yang keenam adalah Nabila Nur Zamzani, yang ketujuh adalah Pani Agustin Rahayu. Lalu acara yang ketiga adalah penyampaian materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Muna Sani Fauziah. Kepada Muna Sani Fauziah, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muna Sani Fauziah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang evaluasi training Islami. Agar program pelatihan dapat tepat mencapai sasaran yang sudah direncanakan, maka perlu adanya evaluasi tingkat keberhasilannya. Evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Setiap program yang baik dan lengkap selalu diakhiri dengan evaluasi program. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan suatu nilai dengan cara membandingkannya dengan standar penilaian yang sudah disepakati. Selanjutnya ada 4 komponen yang harus masuk dalam evaluasi, yaitu yang pertama adalah reaksi terhadap program pelatihan. Apakah peserta menyukai program? Apakah mereka benar-benar merasa telah belajar sesuatu? Kemudian yang kedua ada pembelajaran. Apakah peserta mendapatkan hasil dalam arti pengetahuan dan keterampilan seperti yang mereka harapkan? Yang ketiga, perubahan sikap atau kinerja. Dapatkah sekarang ini peserta melakukan sesuatu yang sebelum pelatihan tidak dapat mereka lakukan? Dapatkah mereka menerapkan sikap baru dalam pekerjaan? Kemudian yang terakhir ada produktivitas. Apakah ada hasil yang dapat dilihat dari pelatihan? Misalnya produktivitas, penghematan biaya, kualitas, atau kuantitas pekerjaan. Yang selanjutnya ada fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi adalah memberikan data informasi yang benar mengenai pelaksanaan suatu pendidikan pelatihan, sehingga penyelenggara pelatihan tersebut dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai apakah pelatihan itu akan diteruskan, ditunda, atau dihentikan tidak lagi dilaksanakan. Oleh karena itu, fungsi evaluasi pelatihan antara lain yaitu yang pertama untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan pelatihan. Yang kedua, untuk menemukan faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan pelatihan. Yang ketiga, untuk menemukan penyimpangan atau kekeliruan pelaksanaan pelatihan. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk memperoleh bahan untuk penyusunan saran, perbaikan, perubahan, penghentian, atau perluasan pelatihan. Siswanto mengemukakan tujuan evaluasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, yaitu antara lain yang pertama, mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh peserta pendidikan dan pelatihan dalam suatu periode proses belajar mengajar tertentu. Yang kedua, mengetahui posisi atau kedudukan peserta dalam kelompoknya.
Kemudian yang ketiga, mengetahui tingkat usaha yang telah dilakukan para peserta dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang keempat, yaitu mengetahui efisiensi metode pendidikan dan pelatihan yang digunakan. Berdasarkan beberapa kriteria tersebut, dapat diketahui tingkat keberhasilan suatu program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga atau organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Nuraini Latifah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih banyak pada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai tujuan training Islam. Tujuan training Islam yakni untuk meningkatkan produktivitas, yang kedua untuk meningkatkan kestabilan dan keluasan dalam berorganisasi, yang ketiga untuk mengurangi pengawasan, yang keempat untuk memperbaiki moral, yang kelima untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan teknis. Dalam garis besar tujuan training Islam yakni terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sebagai ilmu pengetahuan atau knowledge, sebagai sebuah bentuk dari seluruh usaha yang dimana sejatinya telah sadar untuk melakukan penyelidikan, penemuan, dan juga peningkatan terhadap berbagai macam pemahaman yang dimiliki oleh manusia dari sebuah bagian dari segi kenyataan yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, kemampuan atau skill, kapasitas seseorang individu untuk memainkan beragam tugas dalam suatu pekerjaan, sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat diterapkan seseorang. Yang terakhir yakni penentuan sikap atau attitude. Terbentuknya suatu sikap itu banyak dipengaruhi oleh perangsang dari lingkungan sosial dan kebudayaan, misalnya keluarga, norma, golongan, agama, dan adat istiadat. Sikap tidak akan terbentuk tanpa interaksi manusia terhadap objek tertentu ataupun suatu objek lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan. Untuk pemateri ketiga akan dibawakan oleh Riri Anggraini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Riri Anggraini. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manfaat dan objek evaluasi training. Di antara kegunaan yang dapat diambil dari kegiatan evaluasi training Islami mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu terbukanya kemungkinan bagi evaluator guna memperoleh informasi tentang hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka pelaksanaan program training Islami. Yang kedua, untuk mengetahui peserta didik yang terpandai dan terkurang di kelasnya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mendorong persaingan yang sehat antara sesama peserta didik. Yang keempat, untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah mengalami training Islami. Yang kelima, untuk mengetahui tepat atau tidaknya guru memilih bahan, metode, dan berbagai penyesuaian dalam kelas. Kemudian yang keenam yaitu sebagai laporan terhadap orang tua peserta didik dalam bentuk raport, ijazah, piagam, dan sebagainya. Hamalik menjelaskan bahwa fungsi evaluasi adalah untuk membantu peserta didik agar ia dapat mengubah atau mengembangkan tingkah lakunya secara sadar, serta memberi bantuan padanya cara meraih suatu kepuasan bila berbuat sebagaimana mestinya. Selain itu juga dapat membantu seorang pendidik dalam mempertimbangkan educate, metode pengajaran, serta membantu dan mempertimbangkan administrasinya. Sementara pendapat lain mengemukakan evaluasi berfungsi sebagai yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan jarak dari sasaran-sasaran pokok dari kurikulum secara komprehensif. Yang kedua, penetapan bagi tingkah laku apa yang harus direalisasikan oleh siswa. Yang ketiga, menyeleksi atau membentuk instrumen-instrumen yang valid, terpercaya, dan praktis untuk menilai sasaran-sasaran utama proses pendidikan atau ciri-ciri khusus dari perkembangan dan pertumbuhan manusia didik. Kemudian secara umum ada 4 kegunaan evaluasi dalam training Islami, diantaranya yang pertama,
dari segi pendidik, yaitu untuk membantu seorang pendidik mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, dari segi peserta didik, yaitu membantu peserta didik untuk dapat mengubah atau mengembangkan tingkah lakunya secara sadar ke arah yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, dari segi ahli fikir pendidikan Islam, yaitu untuk membantu para pemikir pendidikan Islam mengetahui kelemahan teori-teori pendidikan Islam dan membantu mereka dalam merumuskan kembali teori-teori pendidikan Islam yang relevan dengan arus dinamika zaman yang senantiasa berubah. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari segi politik pengambil kebijakan pendidikan Islam, yaitu untuk membantu mereka dalam membenahi sistem pengawasan dan mempertimbangkan kebijakan yang akan diterapkan dalam sistem pendidikan nasional. Sementara itu, sasaran evaluasi training Islami meliputi peserta didik dan juga pendidik untuk mengetahui sejauh mana ia bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan training Islami. Sementara menurut Abu Dinata, bahwa sasaran evaluasi yaitu untuk mengevaluasi peserta didik, pendidik, materi pendidikan, proses penyampaian materi pelajaran, dan berbagai aspek lainnya yang berkaitan dengan materi pendidikan. Sasaran-sasaran evaluasi pendidikan Islam secara garis besarnya melihat 4 kemampuan peserta didik, yaitu yang pertama, sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadinya dengan Tuhannya. Yang kedua, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat. Yang ketiga, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupannya dengan alam sekitarnya. Kemudian yang terakhir yaitu sikap dan pandangannya terhadap diri sendiri selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggota masyarakat, serta selaku khalifahnya di muka bumi. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan. Untuk pemateri keempat akan dibawakan oleh Rizky Muhammad Asar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Muhammad Asar. Di sini saya akan membahas tentang teknik laporan training Islam. Pengertian laporan. Di sini laporan yaitu bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau kegiatan yang berkenaan dengan tanggung jawab yang diberikan kepada pemberi tugas. Ada juga kegunaan laporan. Di sini kegunaan laporan yaitu sumber informasi bagi pemimpin untuk pengawasan atau pengembalian keputusan dan mengetahui perkembangan dan proses peningkatan kegiatan. Nah, langsung ada teknik laporan. Di sini teknik laporan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Nah, tahap persiapan yaitu untuk membantu merumuskan masalah dan latar belakang masalah, tujuan, target, serta data dan sumber yang relevan. Selanjutnya yang kedua yaitu pengumpulan dan penyajian. Nah, dalam proses pengumpulan data yang diperoleh harus sesuai dengan permasalahan dan tujuan. Karena kemudian itu akan dikelompokkan dan dipilih mana yang akan dijadikan bahan utama dan atau pendukung penyajian data. Selanjutnya yaitu ada sistematika laporan. Di sini tahapan sistematika laporan ini adalah tahap penjabaran sub-bagian untuk dijadikan sebuah laporan. Yang terakhir yaitu ada penulisan laporan. Tahap penulisan laporan harus mengacu pada sistematika laporan untuk memudah penyajian laporan agar mudah dipahami dan enak dibaca. Terima kasih kami ucapkan. Untuk pemateri kelima akan dibawakan oleh Nabila Nurzamzani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nabila Nurzamzani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode laporan evaluasi. Yang pertama, reaksi atau reaction, yaitu tahap evaluasi ini adalah untuk mencari tahu seberapa penting program pelatihan bagi para karyawan yang mengikuti. Nah, caranya adalah dengan mengukur
keterlibatan atau keaktifan karyawan selama program pelatihan berlangsung. Dengan begitu, Anda itu dapat mengetahui seberapa baik karyawan dalam menerima dan mengikuti program pelatihan tersebut. Untuk mengetahuinya itu, Anda dapat menyusun pertanyaan seperti menurut Anda apa kelebihan dan kekurangan dari pelatihan ini? Menurut Anda menurut Anda apakah acara pelatihan ini sukses? Di samping itu, Anda bisa membuat survei atau melihat reaksi peserta secara langsung di tempat berlangsungnya program pelatihan. Yang kedua adalah evaluasi atau learning, yaitu tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah program pelatihan bisa meningkatkan keahlian sikap pengetahuan, kepercayaan diri, dan komitmen karyawan dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, perlu Anda berikan tes lagi setelah pelatihan selesai. Nah, tujuan model evaluasi ini untuk membandingkan hasil tes sebelum dan sesudah program pelatihan. Di titik apakah ada perubahan atau tidak, dapat memberikan tes lewat verbal maupun non-verbal, baik individu maupun kelompok. Yang ketiga yaitu tingkah laku. Dalam tahapan behavior, Anda ini akan dibantu untuk memahami seberapa baik karyawan dapat mengaplikasikan hasil program pelatihan dalam pekerjaannya sehari-hari. Hanya saja perlu Anda perhatikan bahwa proses pengukuran perilaku yang efektif merupakan sebuah proses yang memakan waktu panjang setelah pelatihan. Anda ini bisa ajukan pertanyaan kepada karyawan itu seperti apakah materi pelatihan dapat dimanfaatkan di tempat kerja, apakah Anda dapat mengajarkan materi pelatihan kepada orang lain, atau apakah Anda menyadari perubahan setelah mengikuti program pelatihan. Lanjut ke acara yang keempat adalah kesimpulan. Kesimpulan akan dibawakan oleh Pani Agustin Rahayu. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Saya Pani Agustin Rahayu dengan NIM 119401014. Di sini saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan pada materi kelompok kami. Langsung saja, evaluasi merupakan suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Nah, fungsi evaluasi yaitu memberikan data informasi yang benar mengenai pelaksanaan suatu pendidikan pelatihan. Nah, sehingga penyelenggaraan pelatihan tersebut dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai apakah pelatihan itu akan diteruskan, ditunda, atau dihentikan tidak lagi dilaksanakan. Nah, secara garis besar tujuan training Islam yaitu untuk ilmu pengetahuan, knowledge, kemampuan skill, dan kemampuan sikap atau attitude. Hamalik menjelaskan bahwa fungsi evaluasi yaitu untuk membantu peserta didik agar ia dapat mengubah atau mengembangkan tingkah laku secara sadar, serta memberi bantuan pada cara meraih suatu keputusan bila berbuat sebagaimana mestinya. Selain itu juga dapat membantu seorang pendidik dalam mempertimbangkan adequate atau cukup memadai metode pengajaran serta membantu dan mempertimbangkan administrasinya. Kemudian secara umum ada 4 kegunaan evaluasi dalam training Islami, diantaranya yaitu dari segi pendidik, dari segi peserta didik, dari segi ahli pikir pendidikan Islam, dan dari segi politik pengambilan kebijakan pendidikan Islam. Laporan training Islam yaitu bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau kegiatan yang berkenaan dengan suatu tanggung jawab
yang diberikan kepada pemberi tugas. Teknik laporan trainee Islam juga terbagi dalam persiapan, pengumpulan dan penyajian, sistematika laporan dan penulisan laporan. Adapun metode laporan trainee Islam yaitu reaksi atau reaction, evaluasi atau learning, tingkah laku dan tahapan evaluasi. Mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk acara yang terakhir adalah penutup. Alhamdulillah, semoga apa yang telah disampaikan berguna dan dapat difahami dengan baik. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak materi ini. Saya juga meminta maaf bila ada kesalahan kata dan ucapan yang sekiranya kurang berkenan. Saya tutup presentasi ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.